Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Minggu Biasa kedua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yakni supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, "Aku telah melihat Roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia. Tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian. Dia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Tak terasa kita telah memasuki tahun yang baru. Awal tahun sering membawa antusiasme akan suatu permulaan yang baru. Namun demikian, untuk memulai sesuatu yang baru, terutama untuk berubah secara total, tidaklah selalu mudah bagi setiap orang. Saya teringat akan apa yang saya alami 7 tahun yang lalu di tahun Yubelium, saat saya berkesempatan pergi ke Vatikan. Ketika itu, hidup saya sangatlah berbeda dengan sekarang. Di masa muda, saya memiliki begitu banyak kesalahpahaman tentang belas kasih Tuhan. Beban dosa-dosa saya sebelumnya membuat saya merasa cenderung berputus asa. Terbeban oleh masa lalu, saya tidak tahu apa yang dapat saya peroleh ketika memasuki pintu suci di Basilika Santo Petrus di Vatikan. Namun Tuhan yang Maha Pengasih memahami beban yang saya pikul. Ia memberi kesempatan kepada saya untuk mengaku dosa dalam sakramen tobat kepada salah seorang romo dari Indonesia yang kebetulan sedang ditempatkan di sana. Di saat itulah saya bertekad untuk bertobat dengan sepenuh hati. Saya ingin benar-benar merasakan belas kasih Tuhan Yesus. Saya sungguh berserah kepada kehendak-Nya. Di ruang pengakuan dosa itu, Romo berkata kepada saya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasih, yang telah datang kepada kita untuk membayar tebusan atas dosa-dosa kita melalui salib suci-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas permulaan segala sesuatu, dan tidak pernah ada hal yang terlalu berat atau terlalu terlambat baginya. Yang Tuhan minta adalah agar kita menyambut undangannya untuk memulai kembali bersamanya
dan dengan dirinya. Pengalaman tersebut kembali tersirat di benak saya ketika merenungkan peristiwa yang dituturkan Injil hari ini. Setelah melewati sekitar 30 tahun kehidupannya yang tersembunyi sebagai anak Santa Perawan Maria dan Santo Yusuf, Tuhan Yesus memulai masa pelayanan publiknya yang ditandai dengan pembaptisannya oleh Yohanes di Sungai Yordan. Betapa indahnya pemandangan itu ketika Yohanes Pembaptis melihat sepupunya yang dalam kesederhanaan datang kepadanya. Dapat dibayangkan betapa canggungnya Yohanes ketika diminta oleh Yesus untuk membaptisnya. Sebab jelas bahwa Yesus tidak berdosa, dan karena itu ia tidak memerlukan pembaptisan. Namun demikian, Yohanes meluluskan permintaan Yesus dan membaptisnya. Lalu turunlah Roh Kudus dari langit seperti burung merpati, dan suara dari langit yang menjadi pernyataan Allah Bapa akan kealahan Kristus. Tergerak oleh Roh Kudus yang sama, Yohanes pun berseru bahwa Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesuslah yang akan membayar tebusan dosa umat manusia dengan kematiannya. Maka Yesus dibaptis bukan karena ia berdosa, melainkan karena rasa solidaritasnya kepada kita manusia. Kristus yang tidak berdosa merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia, agar dapat turut merasakan segala luka, pergumulan, beban, masa lalu dan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Kristus meminta dibaptis di awal pelayanan publiknya untuk memberikan makna definitif dari awal mula hidup yang baru di dalam Dia dan melalui Dia. Baptisan menjadi awal kehidupan kita di dalam Kristus. Banyak dari kita telah dibaptis sejak kecil. Namun sejalan dengan waktu, kita sering kurang menghargai makna sebenarnya dari pembaptisan kita ke dalam kehidupan Allah Trinitas. Sebagaimana kita sering meremehkan air yang adalah kebutuhan dasar kita, demikianlah kita pun sering kurang menghargai pembaptisan yang adalah dasar kehidupan rohani kita. Karena itu, meski sudah dibaptis, banyak dari antara kita yang tidak menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Padahal melalui baptisan, kita semua sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan sesungguhnya, mampu untuk senantiasa hidup seturut kehendak Tuhan sebagai anak-Nya. Betapa kita perlu menumbuhkan rasa syukur yang mendalam akan baptisan yang telah kita terima. Injil menyatakan bahwa baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan yang merupakan persiapan bagi baptisan yang akan diberikan oleh Kristus, Sang Anak Allah. Maka persiapan terbaik untuk awal yang baru adalah kesediaan untuk melepaskan dosa dan kehidupan masa lalu kita, sehingga kita dapat sungguh hidup dalam Roh Kudus dan disatukan ke dalam kehidupan Allah sendiri. Kata asli baptisan sendiri membawa kita kepada pemahaman akan maknanya. Bahasa Yunani untuk baptisan, baptizo, berarti dibenamkan atau dicelupkan. Maka dengan dibaptis, artinya kita dibenamkan ke dalam kematian Kristus agar dapat keluar
dan disatukan ke dalam kebangkitannya. Dengan dibaptis, kita mati terhadap dosa untuk dibangkitkan bersama Kristus. Artinya, diubah dan dijadikan baru di dalam Kristus. Setelah baptisan, kita bertumbuh, meski kadang tersandung dalam perjalanan iman kita. Namun Tuhan Yesus tidak pernah menyerah karena kelemahan kita. Ia terus menguatkan kita, menyemangati, dan mengingatkan kita. Sebab selalu ada awal yang baru bagi mereka yang percaya dan berserah kepadanya. Kristus tidak pernah berhenti memberi kita rahmat untuk menjalani kehidupan dan misi yang Ia kehendaki bagi kita. Paus Fransiskus mengatakan bahwa rahmat dan cinta Tuhan begitu transenden, sehingga kita yang terbatas tidak selalu tahu bagaimana harus menanggapinya. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah, Yesus datang ke arah kita. Yesus tidak menunggu kita, melainkan Ia sendiri yang datang kepada kita. Yesus tidak saja membenamkan kita dengan kasih-Nya, tetapi Ia sendiri mau menjadi salah seorang dari kita. Ia menyatukan dirinya dengan kita dalam solidaritas bersama kita. Kristus yang adalah Tuhan mau menjadi manusia untuk mengambil bagian dalam semua rasa sakit dan pergumulan kita. Dengan menyatukan dirinya dengan kita, Kristus dapat menunjukkan kemungkinan pencapaian kehidupan baru dalam Roh Kudus. Kristus pun memahami keterbatasan kita. Ia mengetahui bahwa perubahan di dalam hidup kita mensyaratkan suatu perjuangan dari pihak kita. Namun kita tidak perlu berkecil hati, sebab perjuangan itu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu dari kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, dan bahwa kita mau melepaskan diri dari kesombongan dan kekerasan hati kita di masa lalu. Yang Tuhan Yesus minta dari kita adalah kesediaan untuk mati terhadap kehidupan kita yang lama, yaitu mati terhadap dosa, trauma, dan luka-luka di masa lalu kita. Bukan untuk melupakannya begitu saja, tetapi untuk belajar menyerahkan segala beban hidup kita kepada Yesus. Kita dapat meminta kepadanya kekuatan untuk menerima setiap keadaan dalam hidup kita dan percaya bahwa melalui kebangkitannya, Kristus dapat mengubah segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Yang perlu kita lakukan hanyalah menerima rahmat Allah ini dengan hati terbuka dan taat pada bimbingannya. Dengan semangat baru ini, kita pun dapat mengikuti teladan Yohanes Pembaptis untuk memberikan kesaksian tentang kedatangan Putra Allah di tengah kita. Jika kita menjalani kehidupan sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi perkataan, "Lihatlah anak domba Allah," tidak hanya merupakan perkataan Yohanes Pembaptis 2000 tahun yang lalu. Ajakan untuk memandang Yesus Sang Anak Domba Allah itu merupakan perkataan yang hidup, yang tetap kita dengar dalam setiap perayaan Ekaristi sampai saat ini. Kita diingatkan akan kasih Kristus
yang telah menghapus dosa dunia dengan pengorbanannya. Maka kita selayaknya berdiri dalam kekaguman seperti Yohanes Pembaptis yang memandang Tuhan Yesus. Berbahagialah kita bahwa Sang Penebus telah datang sebagai Sang Anak Domba Allah. Ia telah rela menyerahkan nyawanya agar kita menerima hidup ilahinya. Biarlah kesadaran ini membawa semangat baru untuk awal yang baru, untuk apapun yang ingin kita mulai tahun ini. Kita sadari bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersamanya kita dapat melakukan segala sesuatu, sebab Ia akan menguatkan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, tak henti kami mensyukuri kehadiran-Mu di antara kami. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu, agar kami senantiasa dikuduskan di sepanjang perjalanan hidup kami. Di awal tahun ini, jadikanlah kami semakin menyerupai Engkau di dalam kasih dan perbuatan hidup kami. Dan seperti Yohanes Pembaptis, mampukanlah kami untuk menjadi saksi akan kehadiran-Mu bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.